Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ladis Ailanta dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang model pembelajaran connected. Apa sih model pembelajaran connected itu? Mari kita simak poin-poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian pembelajaran terpadu atau tematik. Yang kedua ada pengertian model connected. Yang ketiga ada pola model connected. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan model connected. Yang kelima ada langkah-langkah merancang model connected. Dan yang terakhir ada contoh implementasi pembelajaran connected. Sebelumnya, apa sih pembelajaran terpadu itu? Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang model pembelajaran connected. Apa sih model pembelajaran connected itu? Jadi, model pembelajaran terpadu model connected ini adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, pekerjaan satu hari dengan hari berikutnya, atau bahkan menghubungkan ide satu semester dengan semester berikutnya dalam satu bidang studi. Selanjutnya, pola model connected menurut Fogarty. Nah, di situ model pembelajaran connected adalah model pembelajaran yang menggabungkan unsur-unsur terkait dalam satu bidang studi. Unsur-unsur tersebut dapat berupa konsep, topik, prinsip, atau keterampilan yang mampu memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran connected. Kelebihan model pembelajaran connected bagi guru yang pertama, guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan sehingga kegiatan siswa lebih terarah dan mencapai kemampuan tersebut. Yang kedua, guru dapat menghubungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu. Bagi siswa, peserta didik memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Adapun kekurangan model pembelajaran connected bagi guru yang pertama, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap terfokus tanpa menentang konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang kedua, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk menghubungkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan mata pelajaran lainnya. Kekurangan bagi siswa yang pertama, bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Yang kedua, dalam mengolah suatu pengetahuan, tidak jarang siswa merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik, konsep-konsep, maupun ide-ide dalam satu pelajaran. Selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah untuk merancang model pembelajaran connected ini? Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Yang pertama, pendidik menentukan tema yang dipilih dalam silabus. Yang kedua, pendidik mencari tema yang hampir sama atau relevan dengan tema-tema lain. Yang ketiga, tema-tema tersebut diorganisasikan pada tema induk. Yang keempat, pendidik menjelaskan materi yang terpilih dari beberapa tema di atas. Yang kelima, pendidik mengadakan tanya jawab tentang materi yang diajarkan. Yang keenam, dengan bimbingan pendidik, para siswa membentuk kelompok kecil. Selanjutnya yang ketujuh, dengan bimbingan pendidik pula, siswa diminta mengerjakan soal yang telah dipersiapkan dan mengerjakan tugas kelompok dari pendidik. Yang kedelapan, pendidik memberikan kesimpulan, penegasan, evaluasi sebagai tindak lanjut. Lalu yang terakhir, pendidik menugaskan pada siswa untuk menyusun portofolio dan dikumpulkan waktu yang akan datang. Media massa atau keseluruhan latar belakang, pengalaman berpengaruh terhadap perubahan-perubahan emosional ini. Selanjutnya adalah contoh implementasi model pembelajaran connected. Materi yang akan saya padukan dalam model pembelajaran connected ini adalah saya akan mengambil mata pelajaran IPAS yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan tema Lingkungan dan Kelestarian Alam.
Cara memadukan tema tersebut antara lain yang pertama, saya akan menjelaskan kepada siswa keterkaitan antara lingkungan dan daur hidup makhluk hidup. Siswa dapat mengetahui bagaimana makhluk hidup berkembang dan bagaimana siklus tersebut terkait dengan aktivitas manusia. Misalnya, petani yang memanfaatkan siklus tanaman. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk melakukan pengamatan langsung di lingkungan untuk mengidentifikasikan keterkaitan lingkungan dengan daur hidup makhluk hidup. Selanjutnya, saya dapat membahas peran lingkungan terhadap keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan, serta bagaimana manusia mempengaruhi ekosistem tersebut. Misalnya, membahas bagaimana perubahan cuaca atau penggundulan hutan mempengaruhi habitat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, saya memberikan masalah nyata untuk diselesaikan oleh siswa. Misalnya, bagaimana menjaga ekosistem hutan agar tetap sehat sembari melestarikan keanekaragaman hayati. Siswa bisa merumuskan solusi yang relevan baik dari perspektif sains maupun sosial. Selanjutnya, siswa dapat membuat poster atau model di 3 dimensi yang menggambarkan siklus hidup tumbuhan atau hewan yang kemudian dipresentasikan dengan penjelasan tentang peran penting manusia dalam menjaga keseimbangan alam.